hati dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama, saya ajak kita untuk tunduk kepala sekali lagi. Kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami tahu Tuhan, semua kesibukan duniawi membuat kami kadang-kadang teledor dan gagal untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, bahkan taat. Tapi mari Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang mau memberikan hikmat dalam bibir mulut hamba. Dan biarlah kami dipersiapkan untuk melangkah dengan iman ke depan bersama dengan Engkau. Karena langkah pertama, apabila kami berjalan bersama dengan Engkau, maka Engkau akan terus membimbing menyertai kami dan meraih apa yang menjadi keinginan dan cita-cita dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, terima kasih atas kehendak-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau sendiri yang mau berbicara lebih banyak lagi Tuhan, lewat karya Allah Roh Kudus. Dan Engkau mau berikan rema masing-masing kita, supaya menjadi pegangan dalam hidup kita, menjalankan sisa waktu yang Engkau percayakan di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, tema besar kita bulan Januari itu memulai dengan iman. Dan dasar firman Tuhannya itu dari Ibrani 11 ayat 6 yang berbunyi demikian. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini tema besar kita, awal, langkah bersama iman. Ya, menuju, memulai, ya, melakukan dengan aktivitas segala-galanya dengan iman. Nah, tema hari ini Bapak Ibu, ya tanggal 1 awal tahun, bulan pertama. Langkah pertama bersama Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya anak-anak kita masih bayi itu waktu mereka mau belajar jalan, mereka tuh kan berdiri dulu. Ah, gitu ya. Tapi mereka punya langkah yang pertama itu menentukan mereka untuk dapat dan mampu berjalan. Nah, begitupun kita orang percaya. Langkah pertama kita tanpa Tuhan sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. 2 ayat saja. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, berkat dan hikmat. Ayat 5 dia katakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, saya baca sekali lagi. Memang awal tahun itu ngeri-ngeri sedap. Karena buka tahun itu ya, tungtang gitu ya, rame. Tapi jangan juga kita terbuai. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan, ya, meresapi dan melakukan dalam aktivitas kita sehari-hari di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap. Itulah orang percaya. Bapak Ibu, awal tahun adalah momen menentukan arah. Alkitab mengajarkan bahwa langkah pertama orang percaya bukan membuat rencana. Memang ada orang kalau mau membangun rumah tuh bikin rencana ya. Bahkan budgetnya itu dia tentukan dulu. Ya kalau kita lihat ya, banyak tuh kan penawaran tuh. Oh rumah minimalis, budgetnya sekian.
Oh, rumah yang agak sedikit modern, budgetnya sekian. Oh, rumah sederhana sekian. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bersama Tuhan nggak bisa. Mari kita tinggalkan budget kita. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita apa? Ya, bukan rencana yang Tuhan inginkan, tetapi menyerahkan kembali kepada Tuhan apa yang ingin kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan, jangan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita, untuk ke kota A, ke kota B, ke kota C, jalan. Tapi kalau kita punya rencana, belum tentu bisa. Maka itu kami lihat, banyak hal yang terjadi. Itu sebenar hal-hal itu terjadi, mengingatkan kita pribadi, khusus saya dengan keluarga itu, supaya apa? Lebih giat lagi dalam Tuhan. Biarpun tanpa gaji, biarpun tidak makan, tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, itu ada sukacita damai sejahtera tersendiri daripada mereka yang mempunyai segala-galanya. Pergi ke sana, pergi ke sini, tapi coba lihat, Tuhan bilang cukup. Karena apa? Semua rencana manusia, tapi ada batasnya. Karena Tuhan punya batas dan waktu yang baik. Nah, dari Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada nasihat, hikmat untuk memulai perjalanan hidup, termasuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah punya rencana, mari kita tinggalkan rencana itu. Dulukan Tuhan, baru kita lakukan. Kalau tadi saya katakan, kalau orang duniawi mau bangun rumah tuh dia bikin budget. Sekian. Memang kadang-kadang dalam pembangunan rumah itu bisa melonjak. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat kita melibatkan Tuhan, waktu kita bangun rumah ini, kita cuma katakan apa? Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dan waktu kita mulai bersama Tuhan, sampai selesai pun Tuhan terlibat di sana. Dan Tuhan tidak pernah memalukan. Bahkan pada saat-saat tertentu, kita mau bayar, ya, material, ada juga yang harus dipakai untuk menolong orang. Tapi waktu kita lakukan itu yang terbaik, yang Tuhan inginkan untuk orang lain, Tuhan cukupkan. Dan Tuhan tidak pernah memalukan. Ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama, dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, ada beberapa hal. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Kata percayalah kepada Tuhan, berarti kita menaruhkan segala-galanya kepada Tuhan. Tanpa harus berpikir panjang lebar. Tanpa harus mengukur kemampuan kita. Tapi waktu kita mempertaruhkan, ya, atau percaya kepada Tuhan, berarti kita mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir, aduh besok bagaimana ya? Oh lusa gimana ya? Aduh jangan. Waktu tahun berjalan nanti kita lihat, kita buka agenda kita catat semua, ya, pemasukan baik pengeluaran, baik segala kebutuhan hidup, kita akan terheran-heran. Wow, luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat, ya, percaya kepada Tuhan. Bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab, Beta El Yahweh. Nah ini, Beta El Yahweh, yang memiliki pengertian bersandar dengan aman, menaruh beban hidup kepada Tuhan. Jadi bersandar, kita nggak perlu takut. Kalau kita bersandar di batang pohon, pasti ragu-ragu. Ini waktu saya bersandar, pohonnya nanti ditiup angin, jatuh timpa saya enggak. Kalau kita bersandar kepada tembok, sama juga. Ini kalau ada gempa bumi, mati enggak kita nih? Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, jangan pernah takut. Menaruh semua beban hidup kita kepada Dia, lepaskan. Jangan ragu, karena kita bukan ada pada beban tertentu yang menopang kita, tapi Tuhan sumber di atas segala sumber. Percaya berarti melepaskan pegangan yang lama, yang tadinya bersandar dan mengandalkan diri sendiri, kekuatan,
kita menganggap diri hebat, berbalik dan memilih bersandar penuh kepada Tuhan. Waktu kita bersandar dan berserah kepada Tuhan, kita berjalan, tidak perlu takut dan ragu. Karena apa? Waktu kita melangkah, itu enak sekali. Tapi kalau kita menganggap diri kita hebat, wah, saya dapat proyek, mantap ini. Ingat, waktu kita mulai bangga dengan diri sendiri, proyek itu bisa hilang. Tapi kalau dengan Tuhan, jangan takut. Itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Langkah pertama tahun 2026, lepaskan rasa bersalah, lepaskan rasa kekhawatiran, lepaskan rasa takut, lepaskanlah kecemasan dari hidup kita. Ya, saya bisa tinggalkan. Tetapi waktu kita andalkan Tuhan, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Maka itu saya bersyukur Bapak Ibu, kalau ada teman-teman yang, maaf, orang suka katakan, jangan lu gula darah itu minum obat seumur hidup. Tapi saya mau katakan, bukti saya, karena waktu saya lakukan doa kesembuhan bagi orang yang gula darah, mau diamputasi, mau dicungkel mata, mau potong kaki, nggak jadi. Begitu saya, gula darah menimpa saya cuma katakan, Tuhan, kenapa begini? Tuhan bilang, ya teman, diam. Saya ingin didik kamu. Kamu mesti rasakan. Jangan kamu cuma tahu doakan, tapi kamu tidak tahu penyakit itu seperti apa. Waduh, nggak bisa bangun. Tapi dengan proses waktu saya tahu, yes, saya mampu. Dan saya tahu, ada waktu dan batas tertentu saya tidak minum obat seumur hidup. Dan puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu boleh lihat jadwal obat saya atau resep itu nggak ada lagi obat gula darah. Bahkan yang tadinya penurunan ginjal 27, dokter bingung, kok bisa? Tapi sudah pemeriksaan, begitu USG semua segala macam menyatakan bagus, tapi dokter masih meragukan. Kita periksa lagi. Saya bilang, apalagi yang kurang ya? Tapi begitu periksa laboratorium demi laboratorium, apa yang terjadi? Semua negatif. Dokter bilang, you luar biasa. Tapi ada teman, masih keluarga juga. Pak, itu Bapak tahu nggak orang itu? Itu dulu bajingan itu. Wah, itu teman saya, kata dokter. Tapi coba kamu belajar dari dia, supaya kamu juga bisa sempurna seperti dia. Sempurna bagaimana? Udah, semua dia tinggalkan. Yang dia sekarang minum vitamin. Saya bilang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Waktu kita berjalan bersama Tuhan, jangan takut. Boleh medis katakan apapun, boleh penyakit merogoti kita, tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu, Tuhan ajar saya luar biasa. Memang dari dulu Tuhan berikan buat saya itu alarm dalam tubuh. Kalau makan, alarm sudah connect, stop. Dan Bapak Ibu tahu, program tahun 2000, masuk 2026 ini, saya punya program kalau bisa makan sehari sekali, kalau bila perlu tidak usah makan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, lemas nggak? Enggak. Justru lebih dahsyat. Kenapa saya katakan? Baru saya tahu, di dalam Alkitab, Musa, Yesus, orang-orang percaya lain berpuasa. Dan saya katakan, yes Tuhan, saya mau. Kalau dulu saya juga di jalanan, waktu Engkau panggil, 6 bulan tidak makan, kok nggak mati-mati? Dan ternyata Bapak Ibu, disitulah Tuhan memberikan pelajaran yang baru. Ya teman, jangan mengandalkan diri sendiri. Tapi libatkan saya di dalam langkah kehidupan. Berjalan bersama-sama dengan saya. Maka itu Bapak Ibu, luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau lihat hasil cek laboratorium saya, bingung. Semua negatif. Yang tadinya fungsi ginjal menurun, gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu, sekarang anak-anak muda itu banyak rusak ginjal. Karena apa? Makanan-makanan sekarang itu tidak baik. Apalagi yang minum manis, tidak pernah minum air putih, siap-siap. Siap-siap. Anak-anak remaja sudah mulai kena.
Jadi mari tolong kita ingatkan anak-anak kita, bahwa mari melangkah bersama Tuhan, mulai dari keluarga kita, karena Allah datang dan hadir dalam keluarga untuk memulihkan, membawa kita lebih dekat dengan Dia. Jadi Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, dengan segenap hatimu. Nah ini, kata dengan segenap hatimu, ya, bahasa asli, bekol libeka. Nah ini, bekol libeka. Ini dia punya pengertiannya begini. Ya, bahwa pengertian dengan bahasa yang asli itu mengatakan dengan seluruh pusat kehidupan, ya, kehendak, pikiran, dan komitmen kita serahkan kepada Allah. Jadi jangan ragu-ragu. Tapi seluruh pusat kehidupan kita serahkan kepada Allah. Dengan segenap hati. Maka itu ya ada lagu. Dengan segenap hati. Jadi kalau kita mau berikan, waktu kita kasih hati kita kepada Allah, ya sudah. Serahkan saja sepenuhnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, bukan kekayaan. Tapi waktu kita kasih hati kita kepada Allah, dan kita berjalan bersama-sama dengan Dia, Dia tidak akan tinggalkan kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan dengan seluruh pusat, ya, kehendak, pikiran, akal, budi, waktu kita serahkan, Allah yang bekerja. Tapi Bapak Ibu tahu, ada orang yang mengandalkan kemampuan. Kalau ada teman-teman yang dengar hal seperti saya, pasti ketakutan. Waktu ketakutan itu mengikat kita, Bapak Ibu tahu, maka hormon dari tubuh kita itu akan menurun. Kekebalan tubuh itu akan menghilang dari kita. Dan penyakit itu bisa menggeroki kita lebih luar biasa. Tapi coba Bapak Ibu, mari kita berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah katakan gini, saya kan sehat. Selagi masih sehat, makan apa aja boleh dong. Boleh, nggak ada yang larang. Tapi mari coba libatkan Tuhan, dan waktu Tuhan menyalakan sinyal dalam hidup kita, ambil langkah dan langsung bertindak. Bapak Ibu, saya senang dulu makan beras merah. Orang katakan itu sehat. Saya akui itu sehat. Tapi Bapak Ibu tahu, kenapa saya stop? Alarm tubuh. Kok nggak enak nih? Ternyata benar. Dan dalam penelitian itu justru berbahaya. Tapi saya puji Tuhan. Semua waktu kita melangkah bersama Tuhan, ya, dengan segenap hati kita serahkan kepada Tuhan, ya. Seluruh akal budi kita, seluruh kepintaran kita, seluruh kemampuan kita, ya, maka Allah akan bekerja. Hati dalam Alkitab bukan perasaan, tetapi pusat keputusan hidup kita. Jadi kalau hati kita pusat keputusan hidup kita, maka itu di hatimu ada, ya, itu bagaimana hati kita. Tapi mari waktu hati kita isi dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan waktu kita berjalan, ya, itu fungsi kehidupan kita akan Tuhan perbaiki. Banyak kejadian dalam Alkitab yang membuat kita terheran-heran. Paulus dipanggil bukan berarti dia menjadi orang sehat, tapi ada duri dalam daging. Dia punya penyakit yang menggerogoti dia, tapi dia tidak akan memikirkan hal itu karena dia tahu bersama Yesus dia lakukan perkara besar. Dan dia mampu melakukan hal itu. Ini yang Allah inginkan untuk kita. Bahwa Tuhan tidak mau sebagian, ya, kehidupan kita dikendalikan oleh diri kita. Dia mau seluruh arah hidup kita diserahkan kepadanya dan bergantung sepenuh kepada Dia. Itu yang Dia mau. Jadi di tahun 2026 mari, ya, dengan segenap hati kita serahkan kepada Allah di dalam Kristus Yesus untuk bisa berjalan bersama Dia. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini luar biasa Bapak Ibu. VL bernakal, isah. Jadi ini membuktikan bahwa kalau dia punya pengertian yang jelas, jangan menopang hidupmu pada pengertianmu sendiri.
Tapi mari sandarkan pengertianmu kepada Allah. Karena pengertian kita terbatas, maka itu matematika Indonesia ya, matematika di dunia ini, matematika yang diciptakan oleh manusia keliru dengan matematika yang diciptakan oleh Allah. 1 tambah 1 bukan 2 menurut Allah. Tapi 1 aku, 1 kamu, kita jatuh cinta, kita satu. Di dalam kasih Kristus. Baru ada 3 dan 4. Tapi kalau matematika duniawi yang diciptakan oleh manusia, 1 tambah 1, ya 2. 2, gak bisa kurang, gak bisa lebih. Tapi buat Allah ingat, yang tidak mungkin Tuhan bisa kasih sekejap. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang tertutup, Tuhan bisa sekejap membuka pintu-pintu berkat bagi kita. Jadi ini yang Allah inginkan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi mari bergantung sepenuh kepada Allah, karena itulah yang Allah inginkan. PL binaka, Al Israel. Ini yang mempunyai pengertian bahwa bergantung sepenuh kepada Allah. Jangan separuh-separuh. Oke, itu Bapak Ibu, kalau kita lihat orang terjun ya. Orang terjun itu ada namanya tali jiwa. Waktu tali jiwa itu dia tarik, payung gak kebuka, siap, pergi dia. Ada orang yang payung udah ketutup, tapi begitu sampai di daratan bisa selamat. Karena apa? Tuhan menyertai dia, dan Tuhan punya kemampuan. Bagi manusia, dia akan tinggalkan dunia ini, tapi bagi Allah, no way. Kita lihat, nabi-nabi mau dihukum. Tapi waktu mereka bersama Allah, masuk dalam perapian, bukannya mereka hangus dan gosong, tapi apa? Mereka bangga berbicara bersama dengan malaikat dan Allah. Ini membuktikan tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi bersandarlah kepada pengertian Allah. Masalah hidup bukan kurang pintar kita, tetapi terlalu percaya diri tanpa Tuhan itu tidak baik. Bangga. Tapi maaf, Bapak Ibu tahu ada artis terkenal, dan artis ini selalu nongkrong di rumah ya. Waktu masih pacaran dengan seorang artis film yang luar biasa, tapi karena mereka berbeda keyakinan dan tidak menikah. Bahkan dia ke luar negeri, dia menikah dengan yang sama juga, namanya berubah. Tapi Bapak Ibu tahu kalau dia ikut festival, naik ke panggung pun gemetar, demam panggung. Sampai kalau naik dari sini mesti keluar ke sana, dia bingung, keluar lagi ke sini, jadi gitu ya. Kenapa? Ini artis terkenal, go internasional. Tapi kenapa bisa begitu? Itulah karena terlalu pede, terlalu mengandalkan diri sendiri, percaya diri berlebihan, sehingga terjadilah seperti itu. Tapi mari kita biasa-biasa andalkan Tuhan. Waktu kita andalkan Tuhan, apa yang kita inginkan dari Tuhan, Tuhan akan berikan. Tanpa kita minta pun Tuhan sudah siapkan. Ini dia hikmat yang sejati, dimulai ketika kita berkata, Tuhan, ajari aku dong Tuhan. Tuhan, pakai dong saya Tuhan. Tuhan, saya mau lakukan apapun buat Tuhan. Jangan, ya bisa itu kecil. Jangan Bapak Ibu. Sekecil apapun kalau kita mampu, jangan anggap remeh Tuhan. Waktu kita tampil atau kita muncul, bisa semua buyar. Itu terjadi. Itu terjadi Bapak Ibu. Dan semuanya kita alami. Bahkan saya alami semuanya itu. Karena apa? Gak ada hebat. Kita boleh hebat, tapi waktu kita menganggap diri kita dan kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam diri kita, maka itu akan terjadi. Apa? Malu. Setelah malu baru, oh iya saya lupa berdoa tadi ya. Oh iya saya lupa melibatkan Tuhan. Telat. Tuhan bilang, sorry sudah terjadi baru nyesal kemudian. Jadi sebelum terjadi apa-apa kita libatkan Tuhan. Semua langkah hidup kita, semua rencana kita, semua
Program kita taruh dan kita libatkan Tuhan. Waktu kita libatkan Tuhan, Tuhan akan berjalan bersama-sama. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Nah, ini luar biasa. Bekok brakheka daehu. Nah, ini yang memang mempunyai pengertian yang sangat luar biasa. Kenali dan libatkanlah Tuhan dalam setiap jalan hidup kita. Jalan hidupmu. Kenali Tuhan dan libatkan Dia dalam setiap jalan hidupmu. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, jangan pernah kita ragu. Libatkan Dia dan biarkan Dia yang mengatur langkah hidup kita. Ada banyak orang takut. Bahkan ada orang yang udah sakit, jangan. Kalau kamu ke medis, waduh bahaya. Nanti dibilang ini, itu, dan ono. Kamu harus banyak minum obat. Oi, aduh, ini dia terlalu pintar. Karena apa? Jadi dokter buat diri sendiri, tapi gagal untuk menjadi dokter. Sehingga apa? Saatnya tiba, aduh, iya ya, tahu begitu saya mesti check up tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Ada Bapak Ibu kemarin kami hadiri kebaktian Natal teman, dan hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang memang tinggal bukan di Indonesia. Di mana Ibu Ros? Kanada. Bapak Ibu tahu, saya bangga dengar ceritanya dia. Waduh, saya udah usia begini, saya masih bisa main badminton. Waduh, saya kaget. Wow, luar biasa nih. Habis ini saya mau tanya, rahasianya apa? Tapi Bapak Ibu tahu, begitu selesai khotbah kita ngobrol-ngobrol, dan mulailah. Ternyata orang ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Waktu adanya katakan, kok, ingat kok, check up. Ah, saya nggak ada sakit, saya main badminton bisa sekian set. Check up kok. Ah, nggak ada. Kok, check up. Satu waktu dia duduk mulai dia termenung. Wah, check up. Check up. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Treadmill segala macam. Bagus. Adanya ingatkan lagi. Kok, CT scan kok. Masih juga, nggak ada kok. Treadmill semua sehat. Nggak ada yang jadi problem. Saya berjalan berkilo-kilo lari. Ya, senam segala macam, galak. Begitu CT scan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Penyumbatan 60%. Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Jadi Bapak Ibu, ini saya mau kasih gambaran bahwa akuilah Dia dalam segala laku kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan kehebatan. Dan dia katakan, iya, teman saya habis main badminton di lapangan. Tapi betul adik saya terngiang-ngiang terus di kuping saya, dan akhirnya saya ambil keputusan lakukan CT scan. 60%. Gimana? Tuhan ampuni saya. Dan saat ini dia lebih muda dari usianya. Karena apa? Dia taat kepada Tuhan. Dan dia lakukan semua dan Tuhan bersikap. Luar biasa. Saya bilang, ya, Pastor, memang biar bagaimanapun kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita bukan muda, makin berusia. Tuhan tahu siapa kita. Usia kita 70, jika kuat 80. Kalau lebih ya kesukaran. Betul, maka itu perlu. Perlu kita mengawasi diri kita. Melibatkan Tuhan. Supaya alarm dalam tubuh kita berfungsi dengan baik. Dan kita mengerti. Tuhan ingin dibalik ya, dalam besar maupun kecil, di dalam aspek kehidupan kita, libatkan Dia. Mengakui Tuhan berarti bertanya, apakah Tuhan menghendakinya sebelum melangkah, bukan sesudah gagal baru kita bertanya kepada Tuhan. Apa sih maksud Tuhan?
baik, tapi kok gak bisa sukses? Itu sebenarnya hal-hal kecil yang Tuhan mau ingatkan. Hei, kamu manusia, kamu terbatas. Kepintaran kamu itu dari saya. Tapi kepintaran kamu di dalam dunia kebodohan bagi saya. Tapi hikmat yang saya berikan bagi kamu itu permulaan dari pengetahuan. Mau yang mana? Hikmat atau kepintaran bodoh manusia? Nah ini, jadi Tuhan selalu mengingatkan kita. Akuilah dia dalam segala tingkah laku kita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengingatkan kita. Dia menuntun kita. Dia membawa kita ke jalur yang benar. Yang penting kita tidak keras hati. Yang terakhir Bapak Ibu. Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita orang percaya. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Fehu yase. Oho tekha. Ini yang mempunyai pengertian luar biasa dalam kehidupan kita. Ia sendiri yang akan membuat jalanmu lurus dan terarah. Tapi kalau waktu kita berjalan sendiri, kita suka berjalan kadang-kadang. Betul nggak ini ya? Tujuan saya ini benar nggak? Tapi kalau bersama Tuhan jangan takut. Jalan aja. Maka itu ada pujian yang katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jangan takut. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, langkah kita terang, terarah menuju kepada kompas yang tepat. Tidak ragu-ragu. Bukan seperti map yang kadang-kadang kita setel, bukannya kita ke sana, kita bingung. Ini kok jalan begini? Aduh. Kenapa begini? Kok masuk ke sawah? Tapi kalau barometer yang diberikan, kompas dari Allah, tidak perlu ragu. Bahkan waktu kita mau melenceng, dia tarik, kita jadi terarah. Waktu kita mau, dia terarah. Jadi kita tetap ada di garis rel rencana Allah. Itu yang Allah kehendaki. Ia akan meluruskan jalan. Ia sendiri yang akan membuat jalanmu lurus dan terarah. Ya, fehu ya Aisyah. Orhoteha. Jadi ya ini yang memang Tuhan inginkan. Jadi mari kita bergantung. Tuhan tidak menjanjikan jalan tanpa masalah. Hidup tanpa pergumulan. Tetapi jalan benar dan aman. Bahkan jalan keluar yang dia siapkan bagi kita orang yang bergantung sepenuh kepadanya. Taat adalah tugas kita. Mengatur arah adalah tugas Tuhan. Waktu kita taat, arah langkah hidup kita, Tuhan yang bawa. Tuhan yang atur. Tuhan yang arahkan. Yang penting kita taat dulu. Kalau kita tidak taat, kita bebal, kita merontak. Capek. Ibadah lagi. Anak saya bilang, mama, papa, waduh banyak acara. Tapi saya mau katakan, ini hari yang baik. Di mana kita menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya itu ada kemenangan. Ya, Yesus itu benar-benar lahir dan dia hadir ke dalam dunia. Perlu kita adakan pesta, bila perlu dari Desember sampai Januari, merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Sekalipun bukan dia lahir pada bulan Desember, tapi itulah dunia telah mengakui dan kita harus memproklamirkan itu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita stuck, orang akan tertawa. Kalau kita diam, iblis makin menjadi-jadi. Tapi waktu kita bergerak dengan Allah, iblis makin di pojokan. Nah ini, taat adalah tugas kita. Mengatur arah adalah tugas Tuhan. Jadi Tuhan akan mengatur arah hidup kita. Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Saya tidak pernah tahu bahwa dengan kejadian saya mesti kabur ya. Jadi bandit kecil ya dari Ambon ke Jakarta. Padahal saya tadinya tuh di tengah-tengah keluarga yang baik. Saya orang yang memang tidak nakal. Tapi begitu dirantau mau nggak mau. Tapi Bapak Ibu tahu, setelah Tuhan memanggil saya, baru saya tahu. Wow, luar biasa. Kenapa? Waktu kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan mengarah hidup kita ke jalan yang benar. Yang tadinya tidak benar, akhirnya dia ubah.
yang tidak berguna, dia ubah menjadi berlian bagi kemuliaannya. Dan Bapak Ibu, kalau hari ini saya ada dan Bapak Ibu bisa kita ketemu, bukan hebatnya saya. Kami orang yang tidak pernah bekerja. Tapi apapun sampai saat ini tetap Tuhan cukupi. Dan Tuhan atur segala sesuatu indah pada waktunya. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Langkah pertama bersama Tuhan menghasilkan hati yang tenang, arah hidup yang jelas, tahun yang bermakna 2026, ada cahaya, sinar kemuliaan, ada berkat yang Tuhan siapkan. Tahun 2026 bukan tentang seberapa cepat kita melangkah, tetapi siapa yang membimbing langkah kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Ini yang Tuhan ingatkan. Ketika Tuhan memimpin langkah pertama kita di awal tahun ini, Dia juga bertanggung jawab atas seluruh perjalanan hidup kita mulai hari ini sampai selesainya 2026. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, itu dia. Saya lihat semangat betul nih. Karena kita mau tutup. Supaya kita akan berjalan bersama Tuhan. Karena langkah awal bersama Tuhan dari 2026 itu membuat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam berbicara. Hamba-Mu terbatas dalam kemampuan. Bahkan tidak pandai dari jemaat-Mu. Tapi mari Tuhan Engkau mau ajarkan. Biarlah rema masing-masing kami dapat dari Allah Roh Kudus. Dan Tuhan Engkau mau mempersiapkan hati kita masing-masing untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Amin. Baik Bapak Ibu, saya kasih kesempatan kita saat teduh sejenak. Kalau ada salah, ada pelanggaran yang kita coba lakukan, entah suami istri dan anak-anak, tetangga, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan keluarga kita sekalipun. Mari kita akui semuanya itu. Supaya pada saat kita masuk dalam perjamuan kudus ini, kita meraih langkah pertama bersama Allah. Karena kita tahu, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Baik Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, memang kalau dilihat kita tidak memakai perlengkapan yang sesungguhnya, tapi apa adanya Tuhan juga tahu. Karena saking sibuk dan Ibu Roh juga tidak saling mengingatkan, stola dan sebagainya, tapi tidak mengurangi dalam melibatkan Allah dalam perjamuan ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Begitupun Ia mengatakan bahwa roti ini melambangkan tubuhnya. Demikian juga Ia mengambil anggur. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada awal tahun ini, kita datang kepada Tuhan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan iman kepada Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, kita diingatkan pengorbanannya dan memperbaharui komitmen untuk melangkah bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita di awal tahun yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita makan dan minum bersama-sama, saya minta kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan saya mau berdoa sebelum kita makan. Bapa di sorga, kami bersyukur atas roti yang saat ini ada di tangan kami, melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan bagi kami. Pada awal tahun ini Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami kembali kepadamu. Kuduskanlah hati, pikiran, seluruh eksistensi kehidupan kami, agar setiap langkah kami berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, hamba telah berdoa. Bapak Ibu yang percaya, kita katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Bapak Ibu, sebelum kita minum, saya ajak kita untuk mengangkat anggur di tangan kanan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk cawan ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah bagi pengampunan dosa kami. Terima kasih untuk perjanjian baru di dalam Kristus. Pada awal tahun ini, kami mau hidup setia dan berjalan ya di dalam perjanjian baru bersama-sama dengan Engkau untuk meraih setiap berkat di tahun yang baru ini 2026 bersama dengan Engkau, karena kami tahu Engkau ada dalam hidup kami. Yang percaya mari kita katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa sekali lagi. 1 Korintus 11 ayat 26 katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang nyata dalam Yesus Kristus bagi kami, orang yang berdosa dan telah dipulihkan menjadi bagian manusia Allah, milik kepunyaan-Mu. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kuatkan iman kami dan perbaharui komitmen kami di hadapan Engkau. Tolong kami melangkah bersama-Mu sepanjang tahun yang baru ini sampai akhir dari tahun 2026. Percaya kepadamu dengan segenap hati dan mengakui Engkau dalam segala jalan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Ros.
Puji Tuhan, kita sudah bisa menikmati perjamuan kudus hari ini. Di waktunya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menikmati